warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama kami Maharani Trisusanti, SD 0658 Kota Medan. saya Heri Oktani Damani SPD dari UPT SD Negeri 066668 Medan Johor. Saya Sri Wahyuni Nasution dari SLBE Negeri Gombina Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Baik Bu Sri, hari ini saya akan mengikuti proses coaching Ibu Sri dengan temannya Bu ya. Oh iya Pak, silakan. Itu berguna sekali Pak untuk saya Ya. dan melatih keterampilan coaching saya. Baik Bu Sri, gimana kondisi hari ini? Sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Berarti sudah siap melakukan coaching dengan Insya Allah siap. Iya, baik. Bu Sri, ini nanti kan akan saya observasi, akan saya amati nanti terkait rubrik penilaian yang nanti akan Ibu lakukan ketika coaching dengan teman Ibu. Ya, seperti ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Sri, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau saya sih Pak, semuanya mungkin ya Pak, Ya. ingin saya kembangkan, tetapi yang lebih spesifik mungkin ya Pak, saya itu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Nanti itulah yang nanti yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya ya. Iya. Lalu kalau di spesifik tadi Bu, yang Ibu sampaikan mendengar aktif, kemudian Mengajukan pertanyaan yang berbobot. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itulah kompetensi yang lebih spesifik Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan. Kalau begitu Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri. Oh ya, oh baik. Begitu. Jadi Bu Sri, kalau begitu nanti selama Ibu coaching kurang lebih nanti dengan Ibu Maharani. Ibu Maharani ya, nanti saya akan mengamati Bu. Setelah itu nanti saya akan memberikan pertanyaan terkait pasca seperti itu. Selamat mencoba Bu Sri. Iya, terima kasih Pak. Sukses selalu ya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bu Sri, iya. Ya Bapak Bu. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Ibu Maharani, ya. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh begitu Bu. Jadi menurut Bu Maharani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti ini? Saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme yang saya ajar Bu. Jadi kalau saya boleh tahu, apa yang membuat murid-murid Ibu Maharani itu kurang antusias dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Sri. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu Maharani, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, Ya. Bu. Tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu,
apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam menerima pembelajaran dari Ibu? Menurut saya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu Sri. Lalu Bu, mengenai tugas ya yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka sulit untuk mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu Sri. Begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu, Ibu Maharani menggunakan sumber belajar dari mana? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok dan Reel di IG. Nah, betul sekali itu Bu. Ya, saya yakin kalau Ibu menggunakan berbagai sumber belajar semacam itu, pasti murid-murid Ibu akan lebih antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuknya tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Bagus sekali itu Bu. Berarti Ibu sudah dapat menemukan solusinya ya Bu. Saya berharap Ibu bisa melakukannya dan berhasil melakukannya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Bu Maharani. Saya sangat mendukung sekali Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan yang Ibu harapkan dan juga saya harapkan. Terima kasih Bu Sri atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan murid kita bisa berhasil. Ya amin. Sama-sama ya Bu. Terima kasih kembali. Bu Sri, Iya Pak. alhamdulillah ya udah selesai. Oh iya Pak. Jadi apa yang Ibu rasakan waktu selama proses coaching tadi? Ya, saya lega ya Pak Ya. telah melaksanakan proses coaching dan saya juga lega karena telah membantu teman saya untuk dia mencari solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Jadi hanya sedikit membantu untuk teman saya itu mencari solusi dari permasalahannya sendiri dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Baik. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada Pak, saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, ya, dan senang saya Pak bisa menerapkannya. Baik. Alhamdulillah. Bu Sri, tadi juga saya menyaksikan ya, Ibu itu mengamati, saya mengamati ketika Ibu melakukan coaching, alur ceritanya itu sudah nampak dari tujuan, kemudian edukasi, sampai rencana hasil, kemudian sampai tanggung jawab itu dari pihak coachingnya juga sudah nampak. Ya, kemudian tuh kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan?
seperti yang sudah saya katakan kepada Bapak sebelumnya ya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching dalam Pak, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot, saya terampil mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya ya, akan mampu menggali lebih dalam potensi coach saya dan menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi itulah indikator potensi yang dikembangkan ya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu ya. Baik Bu Sri, ini secara umum percakapan kita ini sudah selesai ya, dan saya melihat tadi berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam proses coachingnya. Ibu Sri sehat, kemudian sukses Bu Sri ya. Ya Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah mengamati coaching saya, ya, proses coaching saya, dan itu sangat membantu saya. Kemudian Bapak memberikan masukan kepada saya dan itu sangat membantu saya dalam melatih keterampilan coaching saya. Terima kasih ya Pak. Baik. Kira-kira lagi Bu yang mau kita bicarakan? Mungkin saat ini sudah Pak. Sudah. Iya. Baik Bu Sri, terima kasih banyak loh ya, sudah meluangkan waktunya kurang lebih 15 menit ini. Semoga ini adalah manfaatnya buat kita. Ya. Terima kasih ya Bu Sri ya. Sehat. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam.